Ini namanya juga ini baru satu bab pemanasan. Sekarang kita bahas, nanti kalau di ujian ketemu lagi udah nggak bingung ya. Bentar. Mana saya mau share screen. Ini kita jawab pertanyaannya Wangsa sekaligus pertanyaannya Ilmi. Mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Soalnya seperti itu ya, 2x plus 3y plus z sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian tentu saja langkah pertama bikin matriks augmentasi dulu. Nah, di sini langkah pertamanya sudah oke ya. 2, 3, 5, 2, 3. Jadi ini satu step oke. Kemudian, goals-nya apa sih? Selalu kalau kita mau melakukan apapun, goals-nya dulu apa gitu ya. Nah, di sini udah oke nih sebenarnya step pertamanya ya. Karena goals-nya adalah bikin matriks gitu kan ya. Di sini mesti 1 atau kalau nggak 0 itu 1 gitu ya. Terus yang lain-lain tuh ini 0 nanti gitu kan ya. Goals pertama itu dulu. Berarti bikin supaya entry pertama di baris kolom pertama 1. Berarti di sini yang Wangsa lakukan adalah Wangsa memilih untuk tuker aja nih karena 1 udah muncul di baris kedua nih, ada 1 di depan sini. Nah, jadi dia swap aja nih, tuker baris 1 sama baris 2. Ini langkah yang sudah oke. Oke, jadi strateginya sudah benar, cuman ya mungkin karena buru-buru ya nggak selesai. Kemudian langkah berikutnya apa? Goals-nya kan ini, bikin yang di bawah angka 1 ini jadi 0. Goals-nya ini. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini belum 0, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 3. Berarti apa? Ya sudah kita lakukan dulu nih supaya jadi 0, maka apa? Baris kedua kita apakan? Ada yang mau usul? Atau tadi kepikiran apa? Atau ada yang langkah pertamanya sama kayak Wangsa? Baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Ya, boleh. Baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Maka kita akan punya nanti baris keduanya, baris pertamanya tetap 1, 2, 1, 1. Baris keduanya adalah, saya pakai yang sesuai aja, berarti jadi 0. Yang penting kan depannya 0, belakangnya gimana ya menyesuaikan. Gitu, oke. Depannya sudah 0 nih, baris kedua ini sudah jadi 0. Kemudian entry keduanya ada yang mau bantu saya? Tolong, siapa? 1. Silakan. -1, Bu, jadinya. -1, lanjut. -1. -1, lanjut. 0. 0, oke. Sekarang kita fokus ke baris ketiga. Apa ini jadiin 0 lagi kan ya? Yang si 3 mesti jadi 0. Berarti apa yang harus dilakukan? 3 kali B1 dikurang 3. Ya, baris ketiganya kita kurangi dengan 3 kali B1. Oke, gitu ya. Jadi hasilnya berapa nanti? Depannya udah jelas 0, belakangnya? -1, terus? Berikutnya? 2 dikurang -1 lagi, terakhir? 0. 0. Loh, kok sama, Bu? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Terus gimana? Kalau teman-teman bingung, tetap fokus ke goals-nya apa sih? Bikin matriks yang kayak gimana sih? Tetap ke goals ya. Kalau bingung, tetap ke goals-nya apa? Kita lihat di kolom pertama, lihat entry pertama sudah 1, oke, bawahnya 0, berarti ini oke. Dah, jangan diutak-atik lagi gitu ya. Kemudian sekarang fokusnya kemana? Kalau bukan 0, maka bilangan selanjutnya harus 1 kan? Nah, di sini kan belum 1 nih, -1. Berarti bikin dulu supaya jadi 1. Caranya nggak harus gini ya. Maksudnya ini kenapa saya bikin begini, supaya sistematis biar teman-teman nggak bingung kalau ketemu kasus yang lain. Tapi sebenarnya tidak harus saklek begini, jadi jawabannya nanti bisa beda-beda gitu ya. Tidak akan saya salahkan kalau
Bu, saya tapi operasi barisnya nggak pakai yang itu, yang nggak kayak Ibu contohin, pakainya yang lain, ya nggak apa-apa. Selama goals-nya tercapai, gitu ya. Kenapa saya bikin begini? Lagi-lagi biar nggak bingung. Goals-nya apa sih? Kalau bukan 0 harus 1. Berarti si min 1 ini supaya jadi 1 diapain dong? Dikurangi sama baris ketiga nggak sih, Bu? Dikurangi baris. Jadi 0 ya? Iya, jadi 0. Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Cuma kalau saya mau 1 berarti harus kali min 1. Oke? Nah, tadi kalau ada yang ngambil langkahnya, Bu, saya ngurangin sama baris ketiga. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Oke, cuma di sini saya mau bikin supaya langkahnya sistematis. Jadi setelah ada 1 pertama di baris 1 udah ada 1, di baris kedua saya mau ada 1 gitu. Oke. Nah, berarti saya akan punya 1, 2, 1, 1. Yang baris keduanya jadi apa setelah dikali min 1? 0. 1, 1, 0 ya. Oke. Baris ketiganya masih tetap saja di situ, yaitu adalah warnanya mana sih ini tadi? 0, min 1, min 1, 0. Oke. Nah, semoga yang masih bingung jadi paham ya. Dah, berarti goals kita tercapai nggak nih? Lihat baris kedua, angka pertamanya 0. Terus angka berikutnya bukan 0, 1 nggak 1. Berarti aman, kriteria si matriks echelon barisnya terpenuhi. Tinggal kita berurusan sama di baris ketiga. Kenapa dengan baris ketiga? Perhatikan di baris ketiga, pakai apa ini ya? Ini. Nah, di bawahnya 1 kan harus 0 kan ya? Sementara di sini min 1. Gimana dong? Apa yang bisa dilakukan? Supaya jadi 0 nih, si min 1 di baris ketiga yang saya lingkari. Kali minus lagi sih, Bu, minus 1. Tujuannya supaya 0. Oh, supaya 0 berarti ditambah sama yang atas kan sih, Bu? Nah, ditambah aja sama yang atas. Boleh, baris ketiga, tambahin baris ke-1. Oke, baris ketiganya berarti 0 tambah 0, 0. Min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1, 0 lagi. 0 tambah 0, 0. Nah, loh kok Bu satunya nggak ada? Ya nggak masalah. Oke, ini saya tulis ya. 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, oke, ingat di matriks echelon baris, boleh nggak 0 semua entry-nya? Boleh. Taruhnya harus di bawah. Kebetulan ini udah langsung di bawah gitu ya. Tadi kalau ada yang langkahnya, Bu, baris di bagian yang warna hijau nih tadi, bagian sini. Kalau tadi, Bu, saya nambahin tambahin. Dikurangin, baris kedua kurang baris ketiga, ya boleh, nggak apa-apa. Ntar kan jadinya 0. Habis itu langkah selanjutnya adalah swap barisnya. Baris kedua, baris ketiga, swap. Jadi bebas ya, langkahnya tuh nggak unik, nggak harus pasti begitu caranya, enggak. Ibarat saya mau ke kampus, saya naik angkot bisa, saya naik Gojek bisa, gitu kan ya. Saya jalan kaki pun bisa, tapi lama. Jadi langkahnya banyak gitu ya. Nggak harus kok teman saya begini, saya nggak begitu, itu enggak ya. Yang penting tujuannya tercapai. Oke, kalau bingung harus ngambil langkah yang mana, ya sistematis saja, lakukan sesuai dengan tujuannya, goals-nya apa gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Siapa yang masih bingung? Ya, berarti yang penting goals-nya aja kan ya sama. Kalau misalnya yang kata Ibu tadi ditukar gitu, boleh nggak sih Bu? Bisa baris kedua ditukar sama baris pertama, itu boleh? Boleh. Misal ya, ini kita coba sekalian lakukan ya, eksperimen. Nggak apa-apa ya. Tapi Jangan kalau bingung tapi nggak ya. ditukar nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa. Oh. Nggak ditukar mana nih? Maksudnya langkahnya yang ini, boleh. Yang penting ya, ini terakhir matriks echelon baris. Yang penting terakhir memenuhi ini. Karena kalau kita bicara eliminasi Gauss, dia kan ini kan. Yang penting goals terakhirnya ini, matriks echelon baris. Oke. Ini saya sambil praktek ya, yang alternatif langkahnya. Oke, ini cara lainnya. Ibu, mohon maaf Bu, kayaknya Ibu ada yang salah tulis Bu. Itu kan rata-rata B3 ditambah B1. B2 B3 tambah B2. Oh iya, terima kasih. Sip. Nah, kita lihat cara lainnya ya. Di sini
tadi ada yang prosesnya, saya langsung ambil dari sini saja. Bagian yang ini nih ya. Ini nih. Ini matriks yang ini ya. Fokus ke sini, saya lingkari warna hitam. Oke. Jadi langkah awalnya sudah mengikuti punyanya Wangsa gitu ya. Kemudian habis langkah yang warna oranye dan warna ungu, dapat yang saya kotakin hitam. Kita proses dengan tadi ada yang memprosesnya baris kedua, kurangi aja dengan baris pertama gitu kan ya. Oke, baris kedua kurangi dengan baris pertama. Jadi dapatnya apa? Baris awalnya aman, tetap 1, 2, 1, 1. Baris keduanya ini, maka akan berubah jadi apa? 0 kurang 0, 0. Min 1 kurang min 1 ya 0. Min 1 kurang min 1 lagi 0, terakhir 0. Kemudian baris terakhir apa? Ya tetap berarti 0, min 1, min 1. Ada yang chat atau ini kah, resen kah? Saya nggak bisa ngelihat layar Jimit-nya, jadi kalau ada yang mau nanya atau apa, langsung ngomong aja ya. Ada? Tidak? Ada apa suaranya kayak kecelup gitu, Dap. Kayak kecelup. Kayak kumur-kumur, gak kedengeran. Coba di chat boleh, terus temennya tolong bacakan apa yang mau ditanyakan. Mana? Sudah? Muncul pertanyaannya Andafa? Belum, Bu. Kayak masih ngetik. Oh, dia masih ngetik. Oke, kita sambil lanjut dulu ya. Nah, ini tadi kalau ada yang melakukan langkah ini boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Oke. Terus apa? Terus 0 itu harus letaknya kan di paling bawah kan ya. Nah, setelah ini di swipe boleh gitu. Misal swipe dulu B3, swipe saja, tukeran saja dengan B2. Boleh. Berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya jadi baris pertamanya tetap 1, 2, 1, 1. Kita nggak berurusan sama itu. Kemudian baris ketiganya pindah tempat nih. Baris yang ketiga, keduanya jadi ketiga, jadi 0. Terus gimana? Oh, di baris kedua sudah 0, terus min 1. Nah, belum min 1 kan ya? Belum 1 kan ya? Berarti tinggal apa? Baris keduanya kaliin dengan min 1. Sehingga kita dapat terakhirnya adalah 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sama saja. Oke, jadi matriks eselon barisnya yang terakhirnya nih, yang dicapai, itu pasti sama walaupun langkahnya teman-teman beda. Clear sampai sini? Ibu katanya Andafa nanya, kalau hasil akhirnya saya jadiin B1 ditambah B2 dikali min 1 supaya nggak ada koefisien 2 itu boleh nggak, Bu? Supaya nggak ada angka 2-nya. B1. Oh, yang ini, 2 yang ini ya. 2 yang ini. Dia nggak bisa bilang iya juga ya. B1, oke. Iya, boleh. Bu. Kata Andafa, iya, Bu. 2 yang itu. Oke. Ya, jadi paling minimal kalau seperti ini sudah jadi matriks yang terakhir yang teman-teman lihat nih, yang 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0, dan 0, 0 itu sampai sini boleh gitu ya. Itu sudah memenuhi kriteria matriks eselon baris. Kalau mau dilakukan lagi proses yang tadi Andafa bilang, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Walaupun perlu nggak sih sebenarnya gitu? Ya nggak perlu-perlu banget gitu. Oke? Karena ketika sampai sini teman-teman ya sudah bisa menentukan hasilnya dengan substitusi balik gitu. Tapi kalau mau dibikin 2-nya dijadiin 0 dulu pun nggak masalah, boleh gitu ya. Versi lebih ringkasnya dari matriks eselon baris itu ada namanya matriks eselon baris tereduksi gitu ya. Prosesnya namanya eliminasi Gauss-Jordan. Jadi dilanjutkan supaya nanti yang muncul tuh memang hanya tinggal 1 begitu ya. Selebihnya itu 0. Jadi kayak di sini tuh dibikin
0 kecuali bagian konstanta di kolom paling terakhir. Cuman saya tidak sampai ke sana, jadi kalau mau dilakukan ini jadi 0 ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Oke, gitu ya, semoga terjawab. Berikutnya kita akan bahas pertanyaannya Ilmi gitu ya, terkait membuat setelah seperti ini bagaimana mengembalikan ke jadi jawabannya apa sih gitu ya. Kan secara matriksnya mah udah selesai, jawabannya sebenarnya sudah ada di sini gitu. Cuman menuliskannya bagaimana, menginterpretasikannya dari matriks balik ke jawaban kalau ada parameternya itu gimana. Sudah siap atau masih ada pertanyaan terkait matriksnya? Bisa dilanjut kayaknya, Bu. Bisa, oke. No comment berarti lanjut lah ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke menginterpretasikan hasilnya. Biar layarnya nggak penuh, saya mau hapus. Kalau sekiranya ada yang butuh screenshot, silakan di screenshot dulu karena ini tidak saya save ya. Sebentar ya, Bu. Oke. Ya, makasih, Bu. Oke, ini saya hapus dulu semuanya. Oke, jadi kita fokus ke matriks terakhirnya yang didapat tadi adalah 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau dapatnya tadi misalnya Anda Pak, 2-nya dijadiin 0 ya nanti menyesuaikan saja ya. Oke. Nah, terus kalau ini bagaimana? Ingat dulu tadi si variabelnya kita. Ini kan urut ya, dari kolom yang paling depan adalah X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z gitu ya. Berarti kita akan punya persamaannya apa? Baris pertama kita akan punya X plus 2Y plus Z sama dengan 1. Kemudian baris kedua itu adalah Y plus Z sama dengan 0. Baris ketiga kan 0 semua. Artinya apa? Kita udah tahu bahwa kalau seperti ini itu artinya akan ada banyak solusi gitu kan ya. Nah, berarti pakai saja variabel yang terakhir yang ada di baris terakhir. Sebenarnya nggak harus Z yang dijadiin parameter ya. Mau yang X-nya, mau yang Y-nya tuh sebenarnya boleh. Cuman untuk memudahkan ya sudah pakai saja yang terakhir. Z-nya misalkan T, karena di sini 0 kan ya. Jadi misalkan Z sama dengan T. T-nya siapa? Dengan T-nya parameter. Nah, kalau udah sebut parameter, T-nya berarti ya boleh bilangan real berapapun terserah gitu ya, mau negatif, mau positif, mau 0, mau desimal, mau akar-akar boleh. Kemudian jawaban untuk variabel yang lain bagaimana? Kalau si Z-nya T, Y-nya bagaimana, X-nya bagaimana? Lakukan substitusi balik persis sama ketika kalau teman-teman dapat Z-nya itu suatu bilangan gitu ya. Kan misal Z-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Ya udah nanti substitusi si Z-nya ganti dengan 1. Cuma di sini Z-nya masih dalam huruf juga, nggak bilangan. Z-nya adalah si T ini. Berarti gimana ya, substitusiin ke sini. Berarti nanti kita akan dapat apa? Berarti dari sini kita akan dapat Y ditambah T sama dengan 0. Sehingga kalau kita selesaikan dapat apa? Y-nya akan sama dengan T-nya pindah ruas aja jadi min T. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Kalau sudah gimana nyari X-nya? Sama lagi. Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada kan ya? Berarti apa? Substitusiin ke sini. Y-nya ganti dengan yang didapat. Z-nya gimana? Z-nya juga ganti dengan si T. Nah, berarti kita akan dapat apa nih? Ini kita akan dapat X ditambah 2 kali siapa? Y-nya itu negatif T. Ya udah masukin negatif T. Ditambah Z-nya siapa? Z-nya adalah si T sama dengan 1. Kalau sudah apa yang mau kita cari adalah X sama dengan. Jadi fokus ke X-nya. Bu, di situ ada huruf yang lain gitu. Fokus ke X-nya. Kita mau cari nilai X. Berarti yang bukan X, pindahin aja ke ruas kanan gitu ya. Berarti apa jadinya? Ini apa nih? Min 2T ditambah
Min 2T tambah T kan bisa kita sederhanain aja kan ya, sama-sama T nih, min 2 tambah 1, min 1T, atau cukup tulis T saja, min 1 nggak perlu ditulis, sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 1, min T-nya pindahin jadi plus T. Oke. Jadi jawaban kita adalah Z-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan min T, dan X-nya sama dengan 1 plus T. Ini solusi secara umum. Oke. Jadi solusi umumnya adalah apa? Ya, bisa ditulis itu X sama dengan 1 plus T, Y sama dengan min T, Z sama dengan T. Dengan adalah parameter. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Ibu, ini ada katanya mau nanya. Boleh? Katanya parameter, Bu, saya parameternya di Y, nggak apa-apa kan Bu, katanya gitu. Oh, nggak apa-apa. Tadi yang saya sebut sebenarnya teman-teman boleh. Mau yang dijadiin parameter si Y atau si X itu boleh, nggak masalah ya. Intinya di sini adalah bahwa ada satu nilai variabel yang dia bebas nih, gitu. Oke? Ibu, kan Ya. tadi jawaban esai saya tuh cuman sampai matriks echelon baris doang kan. Terus pas penyelesaiannya itu saya nggak pakein parameter, nggak apa kan Bu ya? Ya, kalau jawabannya solusinya banyak, artinya kalau nggak diselesain ketika solusinya banyak, kita tidak bisa menyebutkan bahwa gimana, jawaban akhirnya gimana? Sama persis kayak Ibu, tapi bedanya saya nggak ada T-nya. Oh, terus Z-nya apa dong? Saya anggap 0. Nah, itu berarti ketika ditulis Z sama dengan 0, itu hanya menyebutkan satu solusi saja. Satu solusi khusus saja, yaitu ketika Z-nya 0. Padahal kan sebenarnya nilainya tidak hanya 0. Gitu. Jadi ketika satu sistem linier dia punya tak hingga banyaknya solusi, cara menuliskan solusinya gitu ya, solusi keseluruhannya adalah seperti ini ya. Oke. Kalau kita tuliskan Z-nya sama dengan 0, itu seolah-olah bilang bahwa solusinya hanya untuk nilai itu yang tertera gitu. Oke? Ya, nggak apa-apa. Berikutnya nanti diperhatikan terkait menuliskan solusinya. Untuk pertanyaannya kan namanya juga baru pertama kan ya. Sudah? Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ibu, pengen tanya dong Bu. Silakan. Itu kan yang awal kan jadiin 1211 ya Bu? Ya. Itu kalau nggak usah ditukar sama juga kan ya Bu? Nggak apa-apa kan? Aja. Boleh. Caranya banyak. Nggak harus, langkah pertamanya nggak harus seperti yang dipilih sama Wangsa. Jadi bisa, saya mau baris pertama dikurangi baris kedua. Boleh saja, silakan. Bebas. Oke? Jadi nggak masalah ya. Tadi statement saya ada yang salah berarti. Hasil akhirnya, goals-nya, matriks echelon barisnya bisa jadi beda-beda ya. Tapi yang pasti adalah dia akan, ya, matriks echelon baris nggak unik. Ya, nggak unik. Oke. Jadi yang jelas dia memenuhi kriterianya tapi. Oke. Dan dia tetap, walaupun berbeda, tetap ketika langkah yang diambil beda, ketika ada baris yang 0 semua, mau langkah yang diambil apapun, ketika sudah echelon baris, pasti 0 semuanya ini juga muncul, apapun caranya gitu ya. Pasti 0 semua ini muncul, tapi bagian atasnya ini bisa menyesuaikan. Bisa beda-beda. Oke, sampai sini. Jadi nanti saya memang harus koreksi masing-masing gitu ya, karena kan kepikirannya tiap orang mungkin langkahnya beda-beda. Nggak masalah. Sudah? Clear? Bisa saya tutup? Tidak ada komen, berarti tutup. Oke. You're presenting. Masih kelihatan layar saya atau udah ketutup?
Udah ketutup, Bu. Oh, udah ketutup. Oke. Ya, jadi itu terkait si sistem linear dan eliminasi Gauss-nya. Buat yang masih kesulitan, silakan belajar lagi. Insya Allah mulai pekan depan itu saya udah kembali ke kampus ya. Jadi perkuliahan kita bisa dilakukan secara offline gitu, bisa dilakukan di kampus, di gedung D kalau nggak salah ruangannya ya kita. Di jadwal. Iya nggak? Nggak ingat. Nggak tahu. Iya, mau di gedung D. Di gedung D. Oke. Nanti ketika kelas tolong ini ya, tolong pinjamkan proyektor ya. Ya, Ibu. Oke. Ya, jadi insya Allah mulai pekan depan kita belajar offline. Nanti kalau ada yang masih kesulitan di materi ini mau bertanya langsung ya berarti bisa bertanya gitu ya. Tapi jangan pas jam di kelas ya. Karena kan jatahnya udah habis nih gitu. Jadi kalau mau bertanya misalnya datang lebih dulu gitu ya. Datang jam 1 kurang 15 aja mungkin kan sambil nunggu temennya kalau mau nanya ke saya silakan tanya atau setelah selesai kelas. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut materinya, pembahasannya gitu ya, tentang apa? Tentang matriks. Nah, karena kita lanjut ke materi baru, maka sebelum saya membahas seperti biasa, teman-teman perlu diskusi dulu sendiri gitu ya. Ini orangnya berkurang, tadi 24, sekarang 19. Anyway, sebenarnya di kelas ini tuh 23 atau 24? 24, Bu. Nambah 1, kok bisa nambah 1? Kelompok pertama kan berarti, makanya saya bingung kok ada yang nggak ada gitu. Siapa yang baru bertambah? Saya, Bu. Panggilannya apa nih? Christian, Kevin, Yohanes? Kevin, Bu. Kevin, oke. Kenapa Kevin? Baru Cuti, Bu. Jadi masuk baru kelas ini. Oh, oke, baiklah. Oke, berarti tugas pertamanya Kevin masih kosong ya? Ya, nantilah kita pikirkan nanti. Memang baru join pekan ini berarti? Pas sebelumnya udah masuk, Bu, tapi yang pekan pertama belum. Oh, pekan pertama belum, pekan kedua sudah masuk. Berarti sudah ikut pembahasan materi, sudah ikut ya? Iya, yang eselon yang Gauss ini udah, Bu. Oh, oke. Oke. Berarti ya makanya tugas kelompok pertamanya nggak ada. Nanti kita pikirkan nanti ya. Kalau nggak ada nilainya juga nanti susah nilai kuis dong. Oke, untuk tugas yang kedua kita akan membahas tentang matriks. Jadi di sini teman-teman perlu berdiskusi lagi secara kelompok terkait si matriks. Sebentar, saya show dulu teman-teman supaya bisa lihat di e-learning. Gimana nih? Oh, nggak kebuka. Coba dicek di e-learningnya sudah muncul belum? Tugas kelompok 2. Sudah ada, Bu. Sudah ada? Oke. Di situ sudah ada detailnya gitu ya. Jadi saya mau teman-teman merefresh lagi sebenarnya yang untuk materi ini mungkin nggak seribet walaupun eliminasi Gauss sudah belajar nggak ribet-ribet juga kan ya. Saya enaknya aja saya klaim. Iya, saya pertama kali belajar saya ribet kok, saya pusing muter-muter kok nggak dapet. Ya, tapi ini matriks ini yang akan teman-teman diskusikan ini sesuatu yang sudah pernah ketemu di tingkat SMA sebenarnya gitu ya. Mungkin beberapa ada yang belum kalau SMK gitu ya, atau mungkin nggak sedalam itu, hanya kenalan saja ya. Ini saatnya untuk kenalan lebih dalam lah ya. Buat yang sudah pernah belajar, dibuka lagi biar refresh lagi, biar ingat lagi. Apa yang perlu teman-teman diskusikan, bisa kelihatan di e-learningnya ya, terkait apa sih itu matriks gitu ya. Nah, matriks kan kayak gitu, udah kemarin kita bahas gitu. Nah, poinnya di sini adalah bisa dipakai untuk merepresentasikan masalah yang seperti apa sih gitu. Kondisi yang bagaimana yang bisa datanya bisa dinyatakan dalam bentuk matriks gitu. Oke. Nah, di situ saya cantumkan ada subbab
dari buku Aljabar Linearnya Howard Anton, ada contohnya juga langsung di situ. Jadi teman-teman bisa ngelihat ke situ, terus bisa browsing buat dapetin contoh yang lain, silahkan bebas saja gitu ya. Cuman biar nggak terlalu, ini yang dimaksud Bu Tami apa sih? Ada di bukunya di situ ya. Oke. Kemudian yang kedua terkait operasi matriks. Nah, pasti udah familiar dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, coba dicek lagi gitu ya, seperti apa sih kalau yang lupa, kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Coba ditularkan apa yang masih diingat ke teman-temannya gitu ya. Jadi penjumlahan, misalnya 2 matriks bisa diapain aja sih? Bisa nggak dijumlah? Selalu bisa nggak 2 matriks itu dijumlah? Bagaimana kalau pengurangan? Selalu bisa nggak? Lalu kalau perkalian bagaimana? Gitu. Kemudian kalau adanya matriks sama bilangan real tuh yang cuma bilangan gitu, misalnya 2, 10, min 2, akar 2. Matriks terus sama bilangan bisa nggak sih dioperasikan? Kalau bisa seperti apa? Kemudian kalau cuma ada 1 matriks, ada 1 matriks diapain Bu? Nah coba teman-teman lihat lagi, terserah bebas ya, mau lihat buku SMA-nya boleh, mau lihat buku yang subchapter saya cantumkan di tugas boleh. Kalau ada 1 matriks bisa diapain ya si 1 matriks itu gitu. Nah, itu yang mesti teman-teman explore di poin kedua terkait operasi matriks. Kemudian satu lagi, ini sebenarnya terkait dengan materi yang berikutnya, cuma materi berikutnya tuh agak banyak gitu ya. Kita akan bicara yang lebih baru lagi gitu ya, mungkin teman-teman belum belajar waktu SMA. Jadi inverse-nya saya tarik ke sini. Teman-teman silahkan cek lagi terkait inverse matrix. Nah, kayak inverse matrix itu sebenarnya apa sih sejatinya gitu ya. Kalau dulu zaman SMA kan mungkin ngafalin aja tuh rumusnya gini Bu gitu. Nah, tapi kan kalau kita bicara matriks, makanya tadi mesti paham dulu itu apa itu matriks gitu. Kalau bicara matriks kan matriksnya nggak hanya seperti yang kenal waktu SMA. Matriks itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyain dulu terkait poin-poin yang harus didiskusikan? No komen artinya Udah jelas Bu sepertinya. Oke, sekarang teknis terkait si pengumpulan hasil diskusinya. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, saya tadi baru ngoreksi berapa ya, 2, ini lagi ketiga. Di sini teman-teman banyak yang pakai ini saja ya, pakai Word gitu ya, tidak ditulis. Sejauh ini sih saya belum ngelihat tulisan tangan ya, yang di tugas pertama gitu ya. Kalau di kelas lain saya ada yang lihat ada yang tulisan tangan. Nah, sebenarnya kan goal saya minta teman-teman untuk diskusi dulu adalah supaya teman-teman bisa refresh materi lagi gitu ya. Dan kenapa berkelompok? Biar nggak terlalu bebannya nggak terlalu berat dan biar ada semangat gitulah ya, karena ada temennya gitu ya, nggak sendirian. Tapi sayangnya gitu ya, ternyata yang saya temukan, semoga tidak terjadi di kelas ini ya, saya nggak tahu ya, cuman ya ketahuan lah ya, copy paste gitu-gitu ketahuan lah ya, kebaca lah. Kalau teman-teman sering ngoreksi tugas, lama-lama paling ketawa sendiri gitu ya, saya ngeliat ini copy paste. Kalau ini, ini kayaknya hasil emang dipikirin gitu, walaupun misalnya dia kopas atau semacamnya gitu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut gitu ya, karena tujuan saya kan supaya tadi biar refresh lagi, biar teman-teman punya catatan gitu ya, kalau mau ujian tuh udah lihat catatannya gitu. Maka saya buat di sini teknisnya untuk yang sekarang dan kemungkinan untuk tugas kelompok yang berikut-berikutnya, teman-teman mesti buat hasil rangkuman hasil diskusi terkait poin-poin tadi gitu ya, itu di buku catatan masing-masing. Oke, jadi misal Ilmi sekelompok sama siapa Ilmi? Sama Novi, Indah, sama Mirna. Novi, Indah, sama Mirna. Oke, berarti masing-masing mesti buat hasil diskusinya, silakan tulis tangan di buku masing-masing gitu ya. Kemudian nanti yang dikumpul bagaimana Bu? Kan kumpulnya itu per grup, nggak sendiri-sendiri gitu. 1 kali submit, misal Ilmi sudah submit, maka Mirna nggak bisa submit lagi gitu kan ya. Kumpulnya silahkan nanti masing-masing catatannya di di scan PDF gitu, bisa kan ya pakai handphone saja gitu ya.
Kemudian nanti tinggal di-merge dari 4 orang, berarti nanti 4 orang. Bukan isinya sama saja. Ya nggak masalah, memang isinya sama saja, namanya juga satu kelompok. Ngapain 4-4-nya Ibu mesti lihat? Untuk memastikan saja bahwa Ilmi punya catatannya, Novi punya catatannya, Indah punya catatannya, Mirna punya catatannya. Sehingga pekan depan ketika saya tanya terus lupa, buka catatannya, ya catatannya emang ada. Gitu. Jelas ya? Jelas Ibu. Jelas. Oke. Jadi Jelas, Bu. goals-nya seperti itu. Semoga tidak ini ya, tidak membebankan teman-teman. Jadi bikin capek Bu Tami gitu. Yang apa juga sih, udah biasa saya mah didumelin mahasiswa di belakang mah. Oke. Jadi goal saya itu semoga memang tercapai. Jadi terkait tugasnya sudah jelas, tidak terlalu banyak dan relatif lebih mudah dibanding yang sebelumnya, saya pikir ya. Tapi batas waktu pengumpulannya tetap 1 pekan, silahkan disesuaikan saja dengan waktu teman-teman gitu ya. Kerjakan sekarang, kumpulkan malam ini ya sok, silahkan boleh. Yang penting jangan sampai lewat, karena itu juga masuk kriteria penilaian. Kemudian Kevin kan baru nih ya, yang masih berempat siapa? Yang masih berempat kelompoknya siapa? Halo. Loh, diem semua. Ada yang berempat harusnya. Kelompok siapa yang masih berempat? Ini saya masih ada di kelas atau enggak? Ada 3 kelompok Bu yang masih berempat Bu. Oh, 3. Kelompok siapa? Kelompoknya Ayo ngaku. Kelompoknya siapa? Yang hafal nggak teman kelompoknya? Jangan nggak hafal. Jangan kemarin Itu, Bu. tugas kelompok ngerjain 1 orang. Siapa? Kelompoknya Adit, kelompoknya Indah, sama kelompoknya Desi. Oke. Kalau kelompoknya bukan. Indah, berarti Kelompok tadi Indah, yang kelompok Desi, kelompok. Oh ya benar-benar Bu. Oke, ada yang laki-lakinya nggak? Ntar Kevin kalau saya barengin Indah, Ilmi, Mirna sama Novi, takutnya ini minder dia, perempuan semua, ngeri dia takut ntar. Yang ada laki-lakinya siapa? Ada nggak? Kelompok saya, Bu. Oh, kelompok Desi. Desi sama siapa? Saya Desi? sama Nabila, Nanda, sama Raffi. Oh, oke, ada Desi, Nabila, Nanda, sama Raffi. Nanti Kevinnya kemana? Oh, ada. Kevin join sama kelompok itu ya. Nanti saya setting di grup Desi, Nabila, Nanda, sama Raffi kelompok apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4, oke. Saya akan masukkan Kevin di kelompok 4 karena settingannya begitu. Nanti kalau nggak masuk kelompok nggak bisa submit tugas soalnya. Ya Kevin ya? Iya Bu. Oke. Boleh langsung ini punya kontaknya nggak? Atau bagaimana? Kevin udah masuk grup belum? Udah masuk grup Bu. Oh sudah, ya sudah. Nanti itu ya di kontak ya Desi ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman langsung action, kerja boleh, biar nggak banyak, nggak numpuk-numpuk. Insya Allah pekan depan kita ketemu langsung offline. Kita akan bahas terkait si matriks dan operasi matriksnya dan kawan-kawan. Semoga nanti cukup waktunya buat overview materi selanjutnya. Soalnya materi selanjutnya banyak hal barunya nih gitu. Jadi semoga waktunya cukup pekan depan. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Sudah Nggak cukup ada, Bu. jelas Kayaknya ya. cukup, Bu. Nah, oke. Oh iya, satu lagi tadi ada yang belum sempat absen nggak ya? Tadi Videla udah jadi absen, bisa? Ibu saya belum absen. Siapa lagi yang belum absen? Ntar saya cek dulu Ilmi, Bu, sekalian, Ilmi. biar saya nggak lupa. Tadi saya udah bisa absen, Bu. HP Sudah saya bisa? mati sama gangguan jaringan, Bu. Oke, baik. Bentar, saya konfirmasi dulu biar kalau nanti saya lupa deh. Ini sudah biru semua nih. Udah masuk berarti Ilmi. Sudah masuk semua berarti sudah